anak ini ke rumah. Kemudian ibu tanya, itu siapa Sandro? Oh, calon menantu mama. Oh, apa kerjanya? Saya bilang, ya sama dengan saya. Kami menjadi pembantu di perusahaan. Kebetulan saya bekerja sebagai teknisi pembuatan hard disk internal barang Samsung dan Seagate untuk PC laptop dulu tidak saya buat. Kemudian dia di bagian IT. Kemudian mama saya bilang, kalau bisa bidanlah atau perawat. Saya pikir, aduh, anaknya tamatan SMA, jurusan IPS, cari bidan susah bagi saya. Karena tidak ganteng, tidak sedemuk ini begitu. Kemudian dia mendengar dan dia mengatakan ternyata agak sulit rupanya mendengar kata-kata ibunya, abangnya. Saya bilang, yang menjalani pernikahan adalah kamu dan saya. Kalau kamu siap, saya siap. Tapi kalau kamu juga tidak siap, jangan dipaksakan. Tapi dalam hati saya berdoa, ya Tuhan, semoga dia tidak siap supaya saya masuk pastor. Begitu doa saya. Kemudian dalam perjalanan waktu, akhirnya dia mengatakan, ya udah Bang, kita jalani saja. Ternyata kalau perempuan berkata kita jalani saja, itu antara besar kemungkinan pasti akan berpisah. Menurut saya, pengalaman saya. Ya, kita jalani saja itu pasti sudah bingung dia. Aduh, yang mungkin berat mengatakan kita putus saja. Ya. Kemudian 2009 Januari kami ikut kursus persiapan perkawinan. Saya dengan dia di Batam itu. Pastor kami, pastor paroki dari orang Kedah, Pastor Lucius Poya Obamata. Kemudian setelah kursus persiapan perkawinan, pengen lagi jadi pastor. Gimana ini? Udah jelas kan? Kemudian saya melamar masuk SPD, tapi tidak jawab. Tidak jawaban dari SPD untuk saya. Apakah diterima atau tidak? Saya tidak tahu waktu itu. Pastor paroki mengatakan, ya sudah, kalau kamu mau menjadi pastor, pergi saja ke SPD. Surat tidak ada, pastor saya bilang, tidak perlu surat. Kalau kamu yakin, pergi saja ke malam. Akhirnya, setelah saya katakan kepada dia, Dek, meskipun kita sudah kursus persiapan perkawinan, dan saya masih ingat kata-katamu, kita jalan saja. Sekarang saya lihat, sepertinya arah hidup kita sudah berbeda. Dia tahu saya mantan apa? Dia tahu saya mantan calon frater. Apa mau jadi pastor lagi? Apa kata-katanya yang sampai sekarang masih ingat? Dia mengatakan begini, Bapak, kalau mau jadi pastor, saya restu. Tapi kalau dengan perempuan lain, hati-hati karma berlaku. Kemudian saya mengatakan, yang penting kamu restu saya. Kamu restu saya, oke, gak apa-apa. Pokoknya bagi saya tidak ada keinginan berkeluarga. Dia mengatakan, oke, saya merestui. Kemudian penutupan bulan Maria pada bulan Mei, kami berdoa di depan Gua Maria Bunda Pembantu Abadi di Tembesi, Batam, dan merobek sertifikat kursus persiapan perkawinan itu menjadi 2. Kami bakar dan kami berdoa untuk saling mendukung satu sama lain. 2009 saya masuk biara, kemudian 2012 saya dapat cuti 1 bulan. Tahun itu persiapan. Tahun itu dia menikah. Dia menikah dengan polisi teman baik saya di Batam. Bapak datangnya pernikahan saya. Yang mana calon suamimu? Oh iya, baik orangnya kan, baik orangnya. Tapi dia bilang, abang bilang 2012 cuti. Saya bilang, saya enggak cuti. Saya juga enggak siap melihat dia menikah. Karena waktu itu masih praktek. Akhirnya saya tidak datang ke pernikahannya. Dan satu yang saya syukuri bahwa sampai sekarang relasi kami sungguh sangat baik. Dia datang memanggil saya abang, dan saya kenal suaminya. Kadang kita video call bersama keluarganya begitu. Dan saya yakin doa-doanya juga menghantarkan saya menjadi seorang ibu. Jadi pesan saya kepada orang tua, kalau ada anak yang pengen jadi homo, jangan dihalang-halangi, sakit rasanya, sakit. Kalau ada anak yang jadi homo, kalaupun misalnya jangan seperti ada ini kan, ya Tuhan semoga banyak panggilan menjadi pastor. Tapi kalau bisa, jangan anak saya. Anak saya. Semua bilang anak tetangga-tetangga, ya udah lagi habis. Atau doanya mungkin demikian, ya Tuhan semoga jika anak kami engkau panggil menjadi seorang imam, menjadi seorang suster, kami rela. Nah itu baru doanya. Ya. Itu perkenalan singkat dari saya dengan sejarah hidup saya.
Tahun 2019 saya dihabiskan menjadi imam bersama dengan ketujuh teman saya. Kami 8 habisan, 6 orang Batak, 1 Nagekeo kelahiran Jambi, 1 Manggarai. Saya kurang tahu di mana KE itu rumahnya, di Manggarai. Tapi dia dulu di Labuan Bajo, orang Labuan Bajo, namanya Yohanes Baptis Joni. Satu angkatan dengan Yosef Frenademet Jehoman, orang Rekas. Kalau pernah saya kira aku ada Rekas. 4 di Indonesia, 4 di luar negeri. Di dalam negeri saya di Jakarta, 1 di Surabaya, 1 di Malang, 1 di Kalimantan Tengah. Luar negeri 1 Portugal, 1 Meksiko, Kuba, 1 French Guyana, 1 Polandia, Latvia. Jadi itu sebelum saya ke Jakarta, saya masih 3 bulan di Jakarta. Makanya tadi saya bilang, Bang, ini lubang buaya yang di dalam sejarah. Itu saya bilang, iya di sebelah sini lubang buaya di sini. Saya sebelum tidak pernah. Taman Mini, Taman Mini sebelah kanan kita. Saya 2 tahun berkarya di Kalimantan Barat, tidak ada aspal, tidak ada listrik. Ya. Jadi ketika saya tinggal di Jakarta, penting rasanya. Pertama, Kalimantan Barat, jalan yang saya lalui ke stasiun itu tanah kuning, tidak ada aspal. Di aspal itu bisa mengantuk, tanah kuning jarang saya mengantuk karena memang harus konsentrasi. Kemudian di sana sawit semua, di sini gedung-gedung tinggi dibikin mata juga sakit. Kemudian di sana tidak ada macet, lampu merah tidak mana lampu merah kan? Di sini macet minta ampun, sampai kadang-kadang 3 jam, 2 jam begitu. Itu saya masih adaptasi. Saya tinggal di Diana Soperdin Saidi, Jakarta Selatan, di Pertukanan Selatan. Mohon doa untuk saya akan mengikuti kursus akuntansi keuangan di bulan April akhir ini sampai bulan Agustus. Semoga kursusnya berjalan dengan baik dan berguna bagi saya, berguna bagi istri kita. Jadi kalau jalan-jalan ke Jakarta Selatan, jangan lupa singgah di Jakarta. Mudah kok, mudah banget tadi. Saya kira itu saja. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak Ignas yang juga punya memberikan kesempatan bagi saya untuk berdoa bersama keluarga bagi kebahagiaan Bapak Larbus Banggur pada malam hari ini. Semoga sama-sama doa kita, Bapak Larbus ini bahagia di surga dan menjadi berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Sekarang mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita yang hari dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini, anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, seluruh karya, pekerjaan dan pelayanan kita, secara khusus perjalanan Bapak Larbus Banggur menuju rumah Bapa Sang Pencipta, asal dan tujuan hidup kita, senantiasa disucikan dan dikuduskan dan dilimpahi berkat oleh Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin. Wali
Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus.